Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bawakan kisah yang berjudul Nabi Musa tampar malaikat maut hingga bola matanya pecah. Kisah wafatnya Nabi Musa alaihi salam adalah salah satu peristiwa yang penting untuk dipelajari umat Islam. Nabi Musa alaihi salam wafat di usia 120 tahun. Sebelum wafatnya, Nabi Musa alaihi salam sempat menampar malaikat Israel hingga disebut matanya sampai terlepas. Dikutip dari buku Etika Bisnis Islam oleh Dwi Santoso Pambudi, Nabi Musa alaihi salam adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam dari nasab ayahnya. Nabi Musa alaihi salam memiliki istri bernama Safura yang juga merupakan putri seorang nabi, yakni Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam adalah nabi yang hidup di zaman kekuasaan Raja Mesir yaitu Fir'aun, di mana masyarakatnya penuh dengan kesesatan. Nabi Musa alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan ketauhidan dan mengajarkan kitab Taurat. Namun atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihi salam berhasil mengalahkan Fir'aun yang sombong dan sesat dengan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, yakni tongkat yang mampu membelah Laut Merah. Hingga ajalnya tiba. Atas kisah menarik saat menjelang wafatnya Nabi Musa alaihi salam yang dipertemukan dengan malaikat maut. Seperti apa kisahnya? Nabi oleh Muhammad Nasrullah saat itu adalah Nabi Musa alaihi salam yang telah tiba waktunya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawa Nabi Musa alaihi salam. Malaikat Israel lantas diubah bentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sesosok manusia ketika hendak mendatangi Nabi Musa alaihi salam. Kedatangan malaikat Israel yang tiba-tiba ini mengagetkan Nabi Musa alaihi salam. Sebab keterkejutannya itu, Nabi Musa alaihi salam pun memukul malaikat Israel hingga matanya juling dan terlepas. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat maut diutus kepada Nabi Musa alaihi salam. Ketika ia menemuinya, Nabi Musa alaihi salam mencungkil matanya. Malaikat maut lantas kembali kepada Tuhannya dan berkata, "Engkau mengutusku kepada hamba yang tidak ingin mati." Rupanya Nabi Musa alaihissalam mengira bahwa malaikat Israel yang menyamar sebagai manusia ini adalah seorang yang tidak dikenal yang hendak menyerangnya, sehingga Nabi Musa alaihissalam berusaha melindungi diri. Malaikat Israel pun kembali untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ia memberitahukan bahwa Nabi Musa alaihissalam tidak ingin dicabut nyawanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Israel untuk turun kembali menemui Nabi Musa alaihissalam dan menanyakan perihal waktu kematiannya. Lalu untuk kedua kalinya malaikat Israel mendatangi Nabi Musa alaihissalam dalam wujud manusia lagi. Namun kali ini Nabi Musa alaihissalam sudah mengenalinya. Dalam pertemuan keduanya dengan malaikat maut, Nabi Musa alaihissalam dipersilahkan malaikat Israel untuk memilih hidup lama atau dicabut nyawanya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memilih untuk dicabut nyawanya saat itu juga. Dikisahkan dari Ibnu Katsir dalam buku Kisah Para Nabi, Nabi Musa alaihissalam kemudian bertanya kepada malaikat Israel. Nabi Musa alaihissalam bertanya, "Tanyakanlah kepada Tuhanku, apabila waktu itu telah habis, bagaimana selanjutnya?" Lalu malaikat Israel pun menjawab, "Kemudian ia harus mati." Maka Nabi Musa alaihissalam pun berkata, "Kalau begitu hari ini saja, karena waktu tersebut tidak terlalu lama." Nabi Musa alaihissalam adalah sosok terhormat dan seorang pemimpin cerdas yang penuh inspirasi. Meski umatnya berwatak kasar dan sering bimbang dalam menghadapi persoalan,
Nabi Musa tetap mampu menjadi pemimpin yang bijak dan lurus. Nabi Musa juga memiliki sejumlah keistimewaan yang tiada duanya dan kemampuan tingkat tinggi. Orang dengan kapasitas seperti ini tentu secara spontan menghadapi orang lain dengan tindakan yang sesuai dengan kepribadiannya. Setiap bulu yang tertutup tangannya menjadi 1 tahun usia baginya, sehingga tahun-tahun ajalnya sebanyak bilangan bulu-bulu tersebut, atau ia mendapatkan kehidupan yang panjang. Andaikan Nabi Musa mau melakukan permintaan itu, tentu Nabi Musa masih hidup hingga saat ini. Saking cintanya kepada Baitul Maqdis, Nabi Musa meminta dimakamkan di perbatasan Baitul Maqdis. Nabi Musa tidak memohon kepada Robnya agar diwafatkan di Baitul Maqdis, karena ia tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan Baitul Maqdis bagi satu generasi termasuk diantaranya Musa. Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berduanya. Biarlah kami tetap menaati di sini saja. Surat Al-Maidah ayat 24. Hadis ini menunjukkan bahwa para nabi diberi pilihan sebelum nyawa mereka dicabut, antara tetap hidup di dunia atau hidup di rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya pilihan yang diberikan kepada Nabi Musa dalam hadis ini. Aisyah pernah mendengar Rasulullah SAW berkata saat beliau sakit yang menyebabkan wafat, "Ya Allah, aku memilih Rafiul A'la." Aisyah tahu bahwa saat itu beliau diberi pilihan, lalu beliau memilih bersama Rafiul A'la, kemampuan malaikat untuk berwujud seperti manusia, seperti halnya malaikat maut yang datang menemui Musa dalam wujud manusia. Lalu kematian adalah kebenaran yang pasti terjadi. Andaikan ada manusia yang selamat dari kematian, tentu para nabi dan rasul Allah lah yang selamat. Kemudian tentang kedudukan Nabi Musa di sisi Allah, karena ia menampar malaikat maut hingga matanya terlepas. Andaikan Nabi Musa tidak mulia di mata Allah, tentu malaikat maut membalas perbuatan Nabi Musa tersebut. Keberadaan makam Nabi Musa di dekat Baitul Maqdis. Rasulullah SAW mengetahui posisi makam Nabi Musa dan menunjukkan sebagian tanda-tanda yang menunjukkan makam tersebut, yakni makam tersebut berada di sisi jalan di dekat Bukit Merah, Gunung Nebo. Lalu Musa menginginkan makamnya berada di dekat tanah yang diberkahi. Ini menunjukkan tidak mengapa seseorang menginginkan mati di tanah yang diberkahi. Baitul Maqdis yang diberkahi memiliki batasan-batasan yang diketahui Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar makamnya didekatkan dengan Baitul Maqdis sejauh lemparan batu. Karena itulah Nabi Musa dimakamkan di luar Baitul Maqdis, tepat di perbatasannya. Sekian dari saya, semoga dari kisah Nabi Musa ini kita dapat mengambil hikmahnya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.